Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Nanti dimulaikan Allah Ta'ala, bagaimana kita habiskan umur kita di dalam mengagungkan Allah, mencintai Allah, tunduk kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan menyayangi umat. Itulah cara menggunakan umur yang telah dicontohkan oleh pimpinan kita Sayyidul Anbiya Baginda Muhammad SAW. Senantiasa setiap saat tawajuh kepada Allah, dan itu tampak dalam seluruh perbuatan Nabi. Nabi itu kalau berjalan itu nggak pernah memandang ke atas itu, kecuali kalau doa. Menunduk, nggak pernah menoleh ke kanan, menoleh ke kiri kalau berjalan. Kata para ulama, itulah berjalannya orang yang senantiasa ingat kepada Allah, mengagungkan kepada Allah, malu kepada Allah. Kalau beliau ini menundukkan kepala karena malu kepada Allah, kalau mengangkat kepala karena mohon kepada Allah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Di Nabi itu kalau mengangkat kepalanya itu karena mohon, bukan karena Allah di atas, karena kiblatnya doa itu adalah langit. Kiblatnya doa itu langit. Tuhan itu tidak perlu tempat. Kalau menunduk karena malu kepada Allah, kalau mengangkat kepala karena bermohon, karena berharap kepada Allah. Diceritakan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam itu pernah menundukkan kepala itu selama 40 tahun tidak mengangkat kepala, saking malunya kepada Allah. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala, siang dan malam senantiasa hati menghadap kepada Allah, tawajuh kepada Allah, bermohon kepada Allah, mencintai Allah, takut kepada Allah. Itulah pekerjaan pertama orang yang beriman. Kalau orang itu sudah paham bahwa dia ini hamba Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, kemudian tidak ingat kepada Allah, alangkah ruginya dia. Alangkah ruginya. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, semua diketahui oleh Allah dengan pasti. Maka hati kita ini hanya tawajuh kepada Allah. Nggak usah bilang nanti apa yang akan terjadi, itu bukan urusan kamu. Allah sudah tahu semua apa yang akan terjadi. Yang kamu pikirkan bagaimana kamu sibuk dalam taat kepada Allah SWT. Udah, itu aja. Apa yang sedang terjadi? Yang sedang terjadi juga Allah sudah tahu semuanya. Maka ketika masalah-masalah datang kepada yang mulia baginda Nabi SAW, maka Allah berfirman kepada nabinya, fasbir
li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Sabarlah hai Muhammad atas keputusan-keputusan Tuhanmu. Tuhanmu senantiasa mengawasi semuanya, mengawasi kamu. Gusti Allah wis ngerti kabeh, wis rasa khawatir. Itu malaikat. Saya ini sebetulnya ingin begini, tapi Allah sudah tahu semua. Tapi kamu itu, ya, nggak usah. Tapi begitu. Bagaimana sibuk taat kepada Allah, itulah pekerjaan hamba. Pekerjaan hamba itu bagaimana dia taat kepada Allah, sudah itu aja. Kemudian malaikat Allah Ta'ala yang ketiga, menyayangi umat. Sibuk dalam mengagungkan Allah. Yang kedua kali sibuk dalam taat kepada Allah. Yang ketiga kali sibuk dalam menyayangi umat. Kenapa ini? Karena orang yang sayang pada umat itu akan disayangi oleh Allah. Menyayangi umat itu bagaimana? Kalau kita ajak umat ini menuju jalan keselamatan, menuju surga Allah, itulah menyayangi umat yang terbesar. Menyayangi umat, urusan-urusan lain-lain itu juga bagus, apalagi menyayangi umat. Menyayangi kambing pun ada pahalanya. Seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya itu punya kambing dan saya sayang sama kambing saya itu. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu menyayangi kambing akan disayangi oleh Allah. Ini nyayangi kambing aja itu juga ada nilainya.